Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kok jadi kita barengan sih? Iya. Padahal nggak direncanain. Udah sering mungkin. Iya, chemistry kita sudah Udah, terjalin ya kan. Padahal baru kemarin nggak pernah bareng ya. iya ya, masih aku duluan. Heeh. Ya, kita udah episode yang keempat dan kita mungkin sudah saling kenal nih ya kan. Cuma ada sebuah apa namanya sebuah pernyataan ya bahwasanya cara kita mengenal diri itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengenal diri adalah kita mau menerima keburukan dan kelemahan kita. Oke. Oke, cuma kan kita tidak tahu apakah ini buruk atau baik, apakah ini kelemahan atau ini kekuatan. Kan yang tahu Orang itu kan lain. orang lain. Orang lain. Nah, cuma aku pengen di episode ini kita cerita kebiasaan apa yang orang lain atau orang kebanyakan itu tidak tahu, tapi itu tuh eros banget, itu Sering- novi banget gitu. Sering aku lakuin gitu. Pak. Iya, Oke. dan itu kebiasaan ya, maksudnya sudah kamu lakuin dan sering bahkan ya. Tapi orang lain tuh banyak yang nggak tahu Ros apa. Oke. Dari kamu ya. Iya. Kita sebutin 3 ya. 3. 3. Oke. Aku satu dulu. Apa? Hal yang sering aku lakuin. Aha. Tapi orang lain nggak tahu Iya, dan orang lain kebanyakan nggak melakukan itu. Nyolak. Nyolak tuh apa? Nyolak itu memberikan sesuatu secara berlebihan. Contoh. Tapi dalam maksud nyolak artinya bukan baik, bukan karena saya ingin ngasih ini itu, enggak, tapi nyolakku itu di perlakuan, Mbak. Jadi misal gini nih, Ha-ha. aku punya teman, Hmm. dia sering banget bohong. Oke. Aku tahu tuh kalau Kalau dia bohong. bohong, Mhm. tapi aku akan selalu ngikutin caranya dia. Diterus-terusin sama kamu. Diterus-terusin. Oh. Dia bohong. Oke. Aku terus-terusin. Dia ngomong ini. Aku iyain. Hanya untuk mengetes sampai mana dia pintar bohongnya. Aku sering kayak gitu, Mbak, ke teman gitu. Dan sampai pun kamu harus berbohong ya? Iya, Iya kan? iya. Karena kamu kayak ngejar terus dan kamu harus mengarang-arang cerita. Iya, sampai akhirnya aku tahu apa dia ngaku gitu kalau dia bohong. Dan kamu selesai itu. Selesai. Sebetulnya aku tahu tuh dari awal, oh, ini anak bohong nih. Terus? Cuman oke lah, gue ikutin dulu nih permainannya, tak ikutin. Oh, misal gini-gini dicari alasan-alasan, oke. Aku tahu dia bohong, tapi aku bilang seakan-akan aku percaya. Sampai pada akhirnya dia terpojok dengan kebohongannya. Oh, sampai akhirnya dia ngaku bahwa selama ini aku bohong. Iya, aku sering gitu sih. Itu bukan cara pendekatan gitu ya, Deh? Enggak, bukan. Karena sebagai sosiolog gitu ya, aku tuh pernah dapat mata kuliah namanya kualitatif ya, cara bagaimana kita memancing si yang kita wawancara, narasumber, agar dia bisa menceritakan semua. Ya kan tadinya kan orang ada narasumber yang nggak mau kita tanya ya, jadi memang ada tekniknya, Dek. Kalau misalnya gimana nih caranya Eros bisa cerita? Oh, enggak, beda. Beda ya? Beda, Pak. Yang aku lakuin ini untuk membuktikan bahwa aku benar. Oke. Jadi caraku ya seperti itu. Mengikuti alur dia ya? alur dari lawanku. Oke. Ke orang tuaku aja juga seperti itu. Serius. Sehingga kamu tuh harus siap dengan konsekuensinya akan disangka pembohong juga. Enggak, aku kan nggak bohong. Aku hanya pura-pura percaya. Aku nggak bohong. Jadi misal, contoh, aku punya teman, dia bohong. Dia suka ngarang-ngarang cerita. Punya perumahan lah, punya mobil lah. Akhirnya aku gini, aku buat acara. Kita nggak punya tempat nginep deh. Gimana kalau nginep di perumahanmu aja? Kamu kan katanya punya perumahan. Akhirnya dia ngarang cerita tuh. Wah, perumahannya masih berantakan lah, masih ini.
ya ayo bersihin bareng-bareng. Oh, Aku oke. kayak gitu-gitu. Akhirnya aku nyolak gitu. Jadi dia sempat pernah cerita, punya alat ini, alat ini, alat ini. Ayo Aha, dong kita buat usaha dengan alat itu. Aku bisa nih. Ayo aku aha, nyumbang ini aku. aha, Tapi aha. alatku ada di rumah ini, kan anu. Oke, ayo ambil. Ambil ya. Ah. Digembok. Gembok apa sih kita kan yang punya rumah nggak ada di sini, ada di luar Oh, kota, rumahnya oh, digembok. Itu kan oh, masih familimu. Eh, kita hancurin aja gemboknya, habis itu aku yang ah, beliin, hanya untuk oh, ya, 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 membuktikan beda, beda, omongannya. Jadi beda, aku beda, istilahnya nyolak loh Mbak, kayak beda. gitu. Beda-beda kalau pendekatan sosiologi ya. Jadi kalau misalnya saya Ah, kepengen ah. wawancarain kamu dan kamu agak Oh, tertutup, pancingan kan, pancingan. Jadi saya pancingan. harus berbohong tuh. Ah, Kenapa kamu begini? Dia diem ya. ah. Aku juga pernah loh berada di posisimu. Aku juga. Jadi aku ngarang. Oh iya iya. Ngarang jadinya akhirnya dia mau cerita Oke. gitu. Kalau aku gitu sih. Kamu Itu yang khusus beda. karena bohong. Oh ya Itu beda sih, beda. 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 Oke, aku ya sekarang Ah, ya. Aku tuh sebenarnya Dek nggak tahu kanan kiri. nggak tahu kanan kiri. Jadi kalau kamu misalnya jadi navigator ya, aku nyetir, Oke. Mbak kanan, Ah, gue langsung ke kiri tau nggak? Kecuali aku lihat tangan dulu, kan tangan kananku ada bekasnya nih. ah, ah. Jadi Mbak kanan Mbak, gue lihat dulu. Jadi kalau nggak lihat ini Ke nggak tahu. kiri, iya. Jadi nggak tahu ini apa penyakitnya. Jadi yang tahu tuh teman-temanku yang sudah akrab ya kayak Mbak Deti itu, Nov kanan. Jadi dia nunjukin. Kalau nggak ditunjuk itu nggak bisa. Gak bisa saya. Adanya orang itu ya baru kalau kanan kiri, misalnya kalau jalan kan Iya, biasanya kan timur barat timur itu. barat kan nggak bisa ngebedain kan. Eh, Nanti di depan ke timur ya, ini timur mana nih kan gitu. Iya, iya. Aku timur, ya aku ini kanan kanan kiri. Itu aja. Jadi banyak orang yang nggak tahu dan itu jadi entah itu jadi kelemahan atau jadi apa ya. Tapi orang yang tahu nih kayak temanku Mbak Deti, Nov ke kiri. Nah, jadi dia nunjukin ke sini karena kalau ke kiri belok kiri, aku tuh udah pusing tuh mana kanan kiri kecuali aku lihat tangan dulu. Oh bisa mbak. Aku nggak ngerti. Tapi kalau misal ini kok ngebedain tangan kanan tangan kiri, oke ya, Ya, bisa ya. bisa kan ada tanda. Oke. Tanda Cuman tanda. kalau misal nih kita studi kasus nih, Heeh. eh kok jalan nih sama Mbak Novi, enggak, bukan jalan, aku nanya nih sama Mbak Novi, Mbak Nov, kemarin beli bakso Heeh. itu di mana Mbak Nov? Itu terus di Jalan Murtaci misalnya, Ya, di kanan jalan gitu. kanan jalan itu nggak bisa berarti. Sambil lihat. Oke. Itu lolos kalau kamu misalnya menuju dari sini, Heeh. terus kamu ke kanan. Jadi aku mau bilang kanan tuh lihat dulu. Kan ini ada tanda nih di sini. Jadi bener itu kelemahan, entah itu kekurangan, tapi aku agak bingung sama kanan kiri. Itu nggak tahu penyebabnya kenapa Pak? Nggak tahu ya, mungkin karena terbiasa mesti lihat ini sehingga kayak udah tergantung ngelihat ini. Jadi, oh ini kan ada tanda waktu aku kena setrika apa jatuh ya, aku lupa ini. Oke. Jadi pokoknya kalau yang baru enggak itu ya temanku itu Mbak Deti. Kanan, nah akhirnya aku ke kiri. Kanan, oh iya gitu. Akhirnya karena sudah dia tahu aku nggak bisa tahu kanan kiri, mesti dia pakai tangan. Kanan gitu. Tapi berarti ini lah apa, Mbak Novi sekarang itu misal jalan kemana, ketika ada orang ngomong kanan atau kiri, berarti Mbak Novi sudah kayak refleks ngelihat Lihat. tangannya itu berarti Yap. kan. Kan udah tertutupi berarti sebetulnya, makanya orang-orang nggak tahu. Nggak tahu. Karena udah punya refleks untuk ngelihat Iya, jadi tanda di tangan. Mbak nanti ke kanan, oke gitu. Jadi Oke. refleksnya lihat kaki, lihat tangan. Aduh, Iya benar. lucu banget. Kamu baru tahu ya? Kamu baru tahu, aneh banget tapi ya Pak. Iya. Aneh kan? Nggak ngerti. Aku juga baru diengehin ya baru-baru ini. Kamu ternyata ini ya lemahnya di kanan kiri kata dia. Iya deh kayaknya. Aku nggak bisa tuh bedain kanan kiri. Kalau misal itu ketutup, Aku masih lihat. Makanya kan aku pakai jam tangan deh. oke. Jam tangan tuh Pas kiri. di kiri. Bukan saya pengen tahu waktu, enggak. Itu Cuman nunjukin kalau itu kiri. Ngebedain aja ya. Iya, karena kan kalau ketutup nih kan tanda misalnya aku pakai baju sampai segini. Kalau misal di komputer nih Mbak ya. Oke. Jadi pemrograman Ah, misalnya.
di codingnya. Mungkin Mbak Novi di codingnya tuh ada yang kelupa. Tadi nggak di coding, please enter live or live. Tapi itu fakta. Jadi orang orang lain banyak nggak tahu ya. Kalau aku tuh kalau sudah bilang Oke. kanan kiri, aku agak hang. Jadi gini guys ya, for your information saja. Nanti kalau ngomong sama Mbak Novi, dipastiin ya, Mbak Novi kanan, Kanan. kiri. Benar. Harus pakai kode juga ya. Benar. Pakai sen. Benar. Makanya aku pakai jam tangan itu kiri gitu aja. Lagi Mbak, lagi. Kamu dong sekarang yang kedua. Oke. Aku suka nyabutin kuku kaki. Kuku kaki. Nyabutin sampai Dicabut sampai nggak ada kukunya. Oh my god. Sakit dong. Sakit, tapi aku tuh nggak pernah nggak sakit kaki. Maksudnya Jadi, gimana? Kaki yang nih, mana? Jempol. semua kakiku nih sekarang Dicabutin pakai apa, Ros? pakai tangan. Jadi nih ya sekarang nih Ah, mana, Dad? kuku kelingking sama jari manisku nggak ada Oh iya. kan. Iya bener. Jadi aku punya kebiasaan nggak tahu kenapa Ah, ah. eh, rasa sakit waktu gua cabut kuku itu Ada sensasinya. ada sensasinya. Oh my god. Jadi kalau misal nih ya, ini udah sembuh, udah nggak sakit lagi, nggak ada kuku yang sakit. Oke. Tiba-tiba atau mau tidur gitu atau lagi sendiri nggak ada kerjaan, mana sambil Oke. main HP, kaki Oke. tanganku tuh pasti gini-gini, Mbak. Pasti gini-gini ke kuku Oh. ini dicongkel-congkel sampai berdarah. Ros kalau sampai tercerabut dari akar tuh kan sakit banget dan Sakit banget sampai berdarah. Sampai berdarah. oh my god. Aneh deh, aneh Iya banget. itu aku nggak tahu. Harusnya dipotong dong kalau udah agak Iya, panjang, jadi iya kan betul. dipotong. Itu terjadi kalau misal kukuku udah agak panjang gitu kan, Mbak. Nah, Jadi diiseng-iseng aja nyentil-nyentil. Nggak enak kalau dipotong. Enakan iya tapi itu sakit, sayang itu kayak Iya, nyiksa diri. Iya, sampai berdarah memang. Oh my god. Dan udah nggak kerasa nyiksa diri. Jadi kalau ngomong, misalnya ngobrol sama Mbak Novi, Ah, tiba-tiba tanganku gini-gini, itu itu sejak kapan, Ros? nggak tahu sejak kapannya, cuman sepertinya dari dulu aku nggak sadar, baru sadar pas nikah ini sama istriku. Oh, iya. Jadi- Karena harus ada orang yang nyadarin. Iya, bener. Istriku Betul. marah, Mbak, Ah, karena kakiku sering berdarah. Jadi ah. nggak mau berdarah di mana orang aku cabutin. Jadi istriku marah-marah. Jadi kalau aku udah kayak gini-gini, istriku marah, langsung ambil potong kuku tuh, jadi dipotongin sama dia. Baru aku nggak gini. Dipotongin sampai ke bawah ya, sehingga Iya, kamu nggak bisa nggak nyabut-nyabut bisa ya. nyabut-nyabut. Pokoknya kalau ada kuku lebih dikit. Kalau tangan, itu- Ros? Enggak. Kalau tangan enggak. Oh, di kaki ya? Di kaki aja. Oh ya, aneh itu. Aneh kan biasanya kan orang ada yang gini-gini tuh, Enggak, aku enggak. Yang gini-gini. Di kaki. di kaki ya. Tapi enak tuh rasanya. Sakit, berdarah, tapi gimana ya ngejelasinnya? Iya. Sakit yang enak. Oke, next. Aku ya, Nah, Pak Topri. aku tuh bukan jarang, males mandi. Mandi tuh banget anti. Jadi, Ros, aku tuh punya kebiasaan kalau malam mau tidur, aku tuh beres-beres. Beres-beres rumah, nyapu. Sebelum tidur nih, sampai dapur semua bersih-bersih. Jadi nggak ada untuk apa? Karena besok aku tuh cuma fokus mau tidur lagi atau mau olahraga atau mau apa, itu sampai duhur baru mandi. Pagi nggak mandi berarti. Pagi nggak, iya nggak. Kalau ada acara pagi. Ada acara pagi mandi. Tapi kalau nggak ada apa-apa, aku tuh males mandi. Pas waktu ke Eropa kemarin, akhirnya aku tahu kenapa orang Eropa, terutama Perancis, itu dia terkenal dengan parfumnya. Karena mereka pada nggak mandi. Dan aku cocok banget sama mereka. Karena nggak mandi, Ros. Dan orang sana mungkin karena masalah cuaca ya, Ros ya. Karena dingin. Enggak, aku heran kenapa aku bangun tidur di Eropa selama saya tinggal di Eropa, selama backpacker di Eropa.
aku bangun tidur itu wajahku nggak kayak bangun tidur di Madura. Jadi kayak kan kalau bangun dari sini kan jelek banget tuh ya. Maksudnya gimana gitu. Jadi harus mandi gitu biar seger. Di sana tuh mukaku nggak berubah-berubah. Karena nggak keringetan mungkin, Mbak. Atau gimana? Nggak berminyak kan. Kalau di sini kan saking ini kalau bangun tidur pasti kulit kita pasti berminyak karena suhu, Mbak. Betul, mungkin karena kondisi karena cuaca suhu ya. mungkin. Jadi aku pernah tinggal waktu yang backpacker itu kan aku tinggalnya di hostel di mana satu kamar itu banyak orang. Lah waktu di Belanda aku tuh tinggal sama 3 orang, cowok sama cewek. Kasurnya 3 saya. Lah udah itu kan aku 3 hari di situ. Lah si cowok cewek itu kan dari Eropa tuh, tahu dari mana aku lupa gitu. Jadi mereka itu mau kemana aja cuma sikatan gigi, cuci muka udah pergi. Kalau di sini selama di Madura atau paling nggak pas di Jakarta di Indonesia lah. Sampai berapa lama Mbak Novi nggak mandi? Pernah berapa lama Mbak Novi nggak mandi? 2 hari, 3 hari kalau nggak ada kerjaan, kalau nggak ada kegiatan itu bisa 2 hari, 3 hari. Nggak tahu padahal mandi itu cepat banget saya mah. Iya. Jadi kalau misalnya nih, apalagi kalau sudah menstruasi. Kayak anak teater gitu, tahu nggak sih? Enggak juga sih. Mana teater jarang mandi. Anak teater mah agak lebay itu. Teater, catat. Serius anak teater itu jarang mandi? Enggak, gue dari dulu, Ros, dari pondok itu males mandi. Jadi waktu mau masuk di pondok ya, tanyain di teman-teman pondok. Jadi saya pas sekolah itu masuk kelas, itu nggak mandi. Mandinya itu pas jam istirahat, jam 9. Baru mandi karena aku nggak mau ngantri. Lah tapi diinget-ingetin sama Umi, dulu masih kecilnya, aku juga males mandi. Lah nyampe ke sininya, aku memang males mandi. Tapi aku juga jarang sih Mbak mandi. Tapi karena apa lo nggak mandi? Ya enggak, males aja. Buru kalau udah keringatan atau udah kotor banget, itu nggak kotor mandi. Tapi yang pas kalau mandi rutin gitu, misal pagi mandi, siang mandi, malam mandi, itu enggak. Makanya kan ada teman-teman tuh gini, Nov, kalau kamu kepengen sehat, mandilah sebelum subuh kayak gitu-gitu ya. Mandi, nggak worth it banget ke aku itu, nggak masuk. Nggak masuk banget. Jadi kok udah bangun tidur ya, kalau nggak aku ke laptop dulu ya, bikin jurnal, terus olahraga ya, terus udah itu masak-masak, udah itu pokoknya nunggu adzan mau sholat tuh aku baru mandi. Yang worth it itu mandilah kalau kotor. Bisa jadi sih. Kamu juga gitu ya? Iya. Berarti ini nggak unik dong ya, karena kamu juga gitu. Iya. Banyak yang gitu sebetulnya, Mbak. Teman-temanku banyak yang gitu. Cuman anak-anak bukan ini ya, bukan pas males mandinya, tapi kadang tuh nggak mau. Coba aku lagi menstruasi, aku nggak sholat kan. Kalau menstruasi nggak sholat duhur kan ya. Itu sampai besoknya nggak mandi. Ya kan males itu. Iya, nggak tahu kenapa gitu loh. Pokoknya kayaknya aku lebih cocok tinggal di Eropa deh, Ros. Karena nggak mandi. Kebanyakan mandi juga nggak baik tau. Kalau aku, Mbak, karena kalau mau ketemu orang aku pasti mandi karena aku bau badanku. Aku bau badan. Dan aku sadar itu. Makanya ya kasihan aja. Iya, masalah mau ketemu. Makanya aku lebih senang di rumah, Ros. Karena males mandi. Males mandi, yang mau keluar rumah tuh males banget mandi. Jadi kalau misalnya ada tamu ya gitu, bukannya saya nggak suka dia datang karena aduh mandi nih gitu loh. Karena nggak ada yang ngingetin itu, Mbak. Enggak mau ngapain juga, Ros. Enggak, karena nggak ada yang ngingetin. Untuk mandi. Iya. Tapi bener nih aku waktu itu lagi galau ya. Lagi galau terus gue punya mantan ya. Bukan mantan, laki-lakiku gitu. Ya aku curhat tuh, begini. Udah mandi belum? Belum. Mandi. Iya kan? Ada yang ngingetin. Akhirnya mandi. Iya, karena kalau udah mandi fresh gitu. Iya. Terus kalau lagi nulis terus idenya cekak ya. Nggak apa. Kayaknya mandi deh gitu dong. Mandi. Ya, makanya harus ada yang ngingetin. Mandi gitu mandi. Ya. Tapi kan alasannya biar kita fresh, tidak galau. Ya, tapi kebiasaan buruk itu kadang memang bisa hilang kalau ada yang ngingetin, Pak. Contoh kayak mandi itu, jarang mandi. Misal kalau Mbak Novi sudah punya keluarga, akan ada suami yang ngingetin. Atau paling tidak, misal ya, tidak diingetin, kita akan sadar sendiri gitu loh.
gak enak nih dipeluk. Iya, of course Kayak dong. gitu-gitu kan. Iya, ya mungkin karena ini konsekuensi dari tinggal sendirian. Iya enggak sih? Jadi aku bebas Bisa kapan jadi, mau bisa mandi. jadi. Iya. Enaknya tinggal sendiri itu seperti Iya, itu. iya, Mbak. iya gitu. Bebas. Bebas. Next kamu lagi. Aku tidur sendiri walaupun sudah Menikah. punya istri. Kenapa, Ros? Nggak tahu, nggak enak aja. Aku ngorok, Mbak. Karena ngorok. Eh, Lu nggak enak sama. iya, takutnya terganggu. Tapi kalau pasanganmu nerima ngorokanmu kan nggak masalah. Nggak Ya, enak. aku aja yang ngerasa nggak enak. Jadi kalau nih misal ada beberapa orang yang kalau sama pasangannya udah punya Iya, pasangan, iya. misal Iya, iya. enak tidur dipeluk Ya, atau sambil itu duduk, aku gitu. harus tuh. Kalau nggak peluk pegang tangan, tau nggak sih? Atau nggak Aku- nyentuh kaki? Aku enggak. Oh. Jadi, Aku kalau tidur, oke sebelum tidur aku meluk atau dipeluk lah. Tapi nanti pas malam aku pasti pindah atau ngadep eh, ngebelakangin. ngebelakangin gitu. Nggak tahu kenapa aku nggak suka tidur bareng atau tidur dipeluk. Di pondok pun aku nggak tidur bareng itu pas. Oke sebelum tidur bareng tapi nanti tengah malam bangun aku pasti pindah yang sendiri. Risih nggak sih ketemu? Ngerasa risih. Enggak, aku kalau sama orang lain, Oke. orang lain nih ya, bukan sama pasangan, itu emang nggak mau aku ketemu kaki, sentuhan kaki. Jadi teman-teman travelku, bahkan aku umroh, aku mesti minta kamar sendirian. Oke. Pas di travel misalnya kita domestik ke Jogja, kayak kemarin ke Jogja, Mbak Novi kalau nggak ada, walaupun sama ada ceweknya nih, kasurnya terpisah, twin yang pakai twin. Jadi aku nggak mau ketemu kaki, nggak mau ada sentuhan, mungkin karena ya kayak itu. Tapi kalau sama pasangan, gue harus nempel. Oh, aku enggak. Jangankan sama teman atau bukan pasangan, sama pasangan pun aku kalau tidur itu Nggak mau enggak. di, Ya enggak. nggak mau disentuh apa karena ngoroknya say? Enggak mau disentuh aja, bukan karena ngorok itu. Enggak karena mau aku yang nyentuh atau aku yang Oh, disentuh. kamu love language-nya bukan physical touch ya? Bisa jadi. Kamu nggak suka ya? Disentuh, aduh Eros kasihan, apa sih mbak? Enggak, Gitu. iya. Kamu nggak suka ya? Gitu. Oh, aku physical touch dan attack. Physical touch dan attach. Kamu nggak suka ya? Enggak suka. Kamu apa love language-nya apa? Apa ya? Enggak ngerti aku itu gitu. Lebih ke ya tindakan ya. Iya. Ya, Ah, perhatian. jadi kamu selama ini tidur terpisah dari istrimu. Ya, kalau lagi butuh baru gabung. Iya. Kode-kode Kode-kode gitu ya. Baru ini. baru. Jadi kalau tidur kita bisa. Walaupun Iya. masih belum punya anak, kita satu seranjang gitu, tapi ya membelakangi. Tapi istrimu tahu Tahu, dan dia nggak masalah. nggak masalah. Paling ya cuman kalau pas dia lagi pengen berdua, misal itu, ya aku peluk, asal nggak tidur ya, Pak. Oh, Tapi kalau bangun gitu, aku meluk, aku ya Oh. dipeluk nggak apa-apa. it's okay. kenapa? Kenapa? Cuman kalau tidur aja nggak tahu atau kenapa. Pokoknya aku bakal bangun tuh kalau ada yang meluk lah atau gimana gitu. Aku pasti nggak ngerasa. Jadi kalau kamu apa namanya mungkin karena apa ya Ros tidur kayaknya sempit banget gitu ya. Apa tidurku jaim. Jadi takut ada yang tahu kalau aku tidur jelek gitu, Pak. Enggak, karena ayah ibuku Oke. itu juga tidur terpisah, tapi alasannya ngorok. Ya aku ngorok itu, tapi itu bukan alasan sebetulnya. Bukan. Udah dari dulu ya begitu ya. Karena dulu sebelum gemuk aku nggak ngorok. Oh, jadi karena risih, bukan risih ya. Nggak suka aja Nggak ya. suka Ros? aja. Kalau tidur dipeluk atau aku meluk itu aku nggak suka aja. Oke, ya aku Lebih suka tidur sendiri lah, kayaknya lebih. Padahal aku kalau tidur itu nggak yang makan tempat gitu, bahkan ada tuh Iya, yang iya, iya, tidur iya. bola kanan, bola kiri. Iya, gitu. Aku iya. nggak. Jadi kalau aku di rumah tuh, ini ranjang anak istriku, anakku gitu kan, aku tidur di bawah yang sempit, ini kasur. di sini, Oh, bukan sempit segini nih. yang penting Aku sendiri. bisa tidur nih sendiri. Jadi Oke. kalau aku tidur gini, pas mau balik miring misal, aku ngangkat tuh biasanya. Jadi nggak yang makan banyak tempat. Oh,
Jadi Cuma bukan nggak biasa aja tidur. Nggak biasa tidur bareng. Aku pernah tidur di kolong loh, Mbak. Aku pernah merantau di Malaysia. Aku pernah kerja di kongsi namanya. Jadi kongsi itu tempat perusahaan kerja, bukan perusahaan, tempat kerja kita yang dibuatkan tempat tidur dari triplek atau apa gitu, kayak pondok-pondokan itu kongsi. Itu kan banyak orang tuh, ada sampai 5 atau berapa orang di kamar. Aku milih tidur di bawah tandon air. Jadi dibangun ada tandon air, terus di bawahnya tuh ada kolong-kolong yang kita nggak bisa berdiri. Jadi aku duduk gini, mentok ke sini nih. Nah, lebarnya segini. Aku lebih nyenyak tidur di situ daripada di tempat yang luas tapi banyak orang. Itu dari dulu ya, Ras? Dari dulu. Memang masih di pondok juga kayak gitu. Oh, kalau aku sih, kalau orang lain nggak mau bersentuh. Tapi kalau sama pasangan nempel. Aku juga sama pasangan juga kayak gini. Tapi kalau nggak tidur, nempel banget kalau nggak tidur. Artinya kalau sudah hubungan seksual, itu istrimu suruh pergi. Atau kamu yang pergi? Iya, dia ngerti lah. Oh gitu. Artinya kalau udah, ya paling pokoknya sebelum tidur aku bakal temenin, ya peluk biasa kalau tidur. Tapi kalau udah tidur, kalau pasanganku tidur, istriku udah tidur duluan, aku pasti yang pindah. Tapi kalau kita kadang ya istriku pindah. Oke. Next ya. Mbak Novi. Ini yang ketiga dong. Iya. Kentutan. Aku kentutan banget. Tapi kan kalau deket orang ganteng, Mbak. Iya sih, itu sebenarnya biar mereka GR aja sih. Saya kan bilang, aku kalau deket sama orang ganteng itu kentutan gitu. Iya. Tapi memang, ya Allah itu memalukan banget terus. Jadi aku pernah gitu ya, saya nggak tahu di belakang saya itu ada siapa. Tiba-tiba aku kan lagi jalan kan sama temanku ya. Benar ya aku mau kentut gitu. Aku mundur, terus aku kentut. Ternyata di belakangku cowok kan. Terus aku bilang, akhirnya pas aku bilang kan waktu itu ada acara, salah satu yang membuat saya, aku ngomong secara formal kan. Jadi saya tuh nggak bisa ngeliat orang ganteng. Jadi kalau ada orang ganteng, jantung saya tuh berdetak cepat, sehingga akhirnya aku mau kentut gitu. Sebenarnya aku tuh kentutan, Ros. Nggak tahu, mungkin karena gue ada masalah dengan asam lambung kali ya, dengan lambung. Habis makan, terus mesti aku mau berak. Lah, karena biasanya nggak berak-berak banget, cuma pengen berak, sehingga tuh yang keluar kentut-kentut terus. Jadi kalau aku nggak makan, ya udah nggak kentutan. Bunyi dong. Aku kalau pagi, Mbak, punya kebiasaan. Banget. Punya kebiasaan kentut yang nyari. Ya. Ini kalau nanti istriku nonton nih sama Yasa juga sampai hafal. Jadi kan beda kamar. Kentutku sampai kedengeran ke kamar sebelah gitu. Berat gitu. Fales kalau pagi. Tapi kalau udah siang, sore, apalagi malam, kentutku agak merdu sudah. Itu terus-terusan ya, Ros ya? Kentut habis, lo biasa kentut habis makan atau gimana? Enggak ada waktu sih. Ya habis makan belum tentu kentut juga. Aku enggak. Cuman kalau pagi pasti kentut. Bangun tidur aku pasti kentut. Iya, aku bangun tidur iya. Iya, kalau selebihnya enggak sih. Makanya kan kenapa waktu aku jarang malah Mbak kentut. Saya mesti pagi itu kentut, habis makan kentut. Cuman ini nggak sih? Ini bisa bicara masalah kentut. Ada temanku yang dia bisa ngatur kentut loh, Mbak. Kapan-kapannya itu? Iya. Waktunya itu? Kentutnya bisa dimainin. Maksudnya gimana bunyinya? Jadi kalau dia misal ada orang yang kentut nih. Mau kentut? Dibalesin. Bro, kentut, Mbak. Jadi, dia nggak niat kentut tapi karena kemayan balas. Jadi dia bisa ngatur dong. Dia bisa ngatur. Ada tekniknya kali, Ras. Kentut enggak. Ada tekniknya mungkin. Mungkin. Tapi dia gitu. Pokoknya dia kentut itu bisa diatur. Iya, aneh. Kalau Mbak Novi enggak ya? Enggak sih, pokoknya bangun sering kebablasan aja kentutnya. Kalau misalnya saya lagi umroh tuh ya, kan masih kan satu kamar tuh 4 orang. Saya sudah pamit tuh, Bu, saya kentutan ya, kata saya gitu. Jadi bangun pagi, mohon maaf saya kentutan. Jadi aku ngasih tahu, sama Mbak Novi gitu. Cuma aku juga ada pernyataan nih, Ros. Ya. Salah satu orang
salah satu untuk tahu cara untuk mengetahui bahwa dia nyaman atau tidak itu kentut. Jadi kalau misalnya aku lagi ini ya nyaman nih kita berteman. Jadi terus aku kentut ya, itu menunjukkan aku nyaman karena kan kentut itu buruk ya. Atau misalnya nangis. Ketika misalnya kita berteman, terus kamu tiba-tiba nangis sama aku, itu berarti kan kamu nyaman sama aku. Okay. Karena kan nangis tuh bentuk kelemahan. Udah ini ya berarti, udah gak ada batas, kamu bukan batas, sudah gak jaim gitu maksudnya. Iya, jadi kalau misalnya kamu nangis itu kan kayak dianggapnya kelemahan, tapi kamu nangis depanku, nah itu kan sudah sama dengan kentut. Jadi kalau kamu aku mau kentut gitu, asalkan ada etikanya, ngasih tahu, jangan pas langsung dot gitu kan, jangan kayak gitu. Jadi kalau ini ada aku punya temen, dia makan kentut aja, Pak. Oh, alah. Makan kentut. Cuman karena ya kita udah sering ngumpul bareng. Ya paling cuman dijekin atau apa. Itu ada tuh temen dia kalau mau kentut sambil makan juga dia keluarin tuh berat gitu. Jadi kenapa akhirnya saya sering di rumah, nggak suka jalan ya, kecuali ada kerjaan di rumah, karena gue tuh ngerasa bisa kentut sepuas-puasnya. Gitu. Tahu nggak sih? Bener. Terus jadi keinget film, ada satu film tuh yang aku nggak tahu judulnya. Jadi dia roket pakai tenaga kentutnya. Ada cowok gemuk, dia kentut banget, Mbak. Terus? Jadi tapi kentutnya itu mengandung gas. Terus? Sampai roket loh. Bisa. Iya, jadi ditaruhin alat tuh di pantatnya, kentutnya itu bisa nerbangin roket. Aneh deh, masuk akal. Loh, bisa masuk akal tuh. Coba Mbak Novi nanti coba lah. Kasih alat atau apa, atau kayak kompor lah. Gitu. Atau disimpan di tabung gitu loh. Enggak juga lah. Siapa tahu bisa buat masak, Pak. Enggak, pokoknya aku parah banget, dan yang paling buat saya itu menakutkan dan aduh itu hancur banget buat saya ya. Hidup saya terasa hancur dan sakit ketika gue harus nahan kentut, tau nggak sih? Jadi pas kita lagi ada acara apa gitu, Rosia, atau di acara formal, dan ketika pas aku mau kentut tapi harus ditahan, itu buat saya kehancuran banget. Lebih baik saya itu dipatahkan hati saya, dihianati oleh dari asalkan jangan sampai nahan kentut, tau nggak? Itu berdampak sistemik banget. Bentar ini, Pak, ada situasi khusus ketika Mbak Novi harus kentut atau kentutnya nggak bisa diatur banget, ada situasi khusus? Ada di pesawat. Kalau aku misalnya berangkat umroh tuh kan 10 jam. Ya, atau pas lagi panik, atau pas lagi nervous nih, atau apa gitu, nggak ada. Oh, enggak. Ya makanya saya kalau ada mau acara ya, mau acara formal yang saya harus bertampilan gitu. Aku nggak makan, Ros. Karena pasti habis makan tuh kentut. Kayaknya bermasalah deh. Nggak makan, nggak berarti. Hah? Nggak, kalau nggak makan, lambung berarti. Kayak lambung. Mungkin sejak usus buntu ya, usus buntu. Tapi aku udah dari pondok sih, temanku yang ngingetin kalau aku tuh suka kentut. Tapi waktu usus buntu 2012 akhirnya habis makan mesti berak, itu nggak mau berak yang sampai cucu tuh enggak. Sehingga aku tuh nahan lah, dari nahan itu akhirnya kentut yang keluar. Itu. Next, kamu. Udah nggak ada, kan 3. 3. Kan 3. Kamu baru 2. 3. Aku yang pertama apa tadi aku bilang? Aku suka nyolak. Terus tidur. kuku. Oh iya. Jadi 3 sudah. Tambah deh 4 deh. Oh 4. 4 ya? 4 apa ya? Nggak ada sudah. Aku suka ngapain? Oke, aku nemu nih kebiasaanku. Aku tidur harus banyak bantal. Kamu kalau lihat di kasurku ya, itu diranjang sampai adikku Melda kalau tidur. Yang minimalis dong, bantal guling udah gitu loh. Saya itu ya bantal ada 4, terus bantal kecil 2, guling 2, terus boneka. Jadi itu kayak harus banyak, padahal gak ada manfaatnya sekali, tapi memang harus banyak. Dan itu aku diingetin sama omiku waktu kecil,
Saya gitu, jadi guling banyak, bantal banyak, makanya aku suka banyak bantal banyak. Anda aku nggak ngerti kenapa. Itu akan tidak unik. Tidak unik. Karena aku juga seperti itu. Iya toh, ya Allah sama banget. Ya bantalku Banyak juga di kasurmu. ya. Terus Aku bantal biasanya aku susun tuh kan, 2 untuk kepala kan 2. ya. Terus ada guling. Guling Ya. itu harus kanan kiri. Oke, ya. Sama. Pokoknya guling harus kanan kiri. Ha. Terus di kaki itu aku juga ada bantal. Aku selimut. Selimut tapi nggak dipakai buat Iya. kaki. Jadi selimut itu aku nggak jarang-jarang pakai selimut ya, Pak. Jadi selimut itu tak panjangin atau paling enggak aku lipat taruh di kaki atau Iya. bantal aku taruh di kaki. Jadi kalau pas dingin jadi aku pasti taruh nih bantal 2 buat kepala. Di sini guling, di sini guling, di sini untuk kaki. Kalau ada selimutku tuh nggak aku pakai, aku selimutin ke guling gitu loh. Jadi kalau tidur aku boros bantal Banget, aku juga. Jadi kita nih yang keempat sama-sama kasurnya penuh dengan bantal. Kadang-kadang aku masih kurang loh saya. Jadi aku bantal nggak, katanya Umi dulu itu saya suka bikin rumah-rumahan, tau nggak sih? Iya sama. Jadi kayak bikin camping-campingan. Iya. Tahu nggak? Jadi dulu katanya waktu kecil, jadi bantal disusun-susun terus dikasih payung. Iya. Ya nggak sih sama? Di payung terus gue tidur. Lah akhirnya kebiasaan sampai sekarang tidur itu harus kayak banyak bantal. Iya, aku gitu, Mbak. Jadi Kan? kalau tidur itu paling nikmat banget kalau banyak bantal nggak. Padahal kan makin Nggak sempit iya kan. ya nggak Tapi dipakai. enak aja. Iya. Kayaknya safe gitu ya. Iya. Jadi kalau balik kanan nih, balik kanan ada bantal. Ada bantal. Balik kiri ada bantal. Iya, Ini iya, kakiku harus ngangkat juga, harus nyentuh bantal juga aku kalau tidur. Oh. Jadi di kaki itu juga harus ada bantal. Nggak tahu kenapa. Iya. Kayak ngerasa ada yang kurang aja, Mbak, kalau tidur kaki nggak nyentuh bantal. Ada pokoknya agak keangkat lah Iya. gitu. Aku Iya, gitu. Iya. Tuh kan, jadi ini yang keempat kita sama-sama bukan unik lagi, kebiasaan aneh ya, yang orang lain pada nggak banyak tahu. Kalau kita itu memang orang aneh ya, Nah, tapi makanya. nanti yang nonton boleh komen nih. Coba. Ini Oh saya juga, berarti Iya. bukan aneh lagi. Kamu boleh komen, misal teman-teman punya kebiasaan apa? Oh iya boleh. Boleh lah cerita. Boleh deh, kok kalian nanti komen apa kebiasaan unik kalian ya, taruh di komentar. Yang orang lain itu gak ada yang tahu dan itu cuma kamu tok. Kayaknya yang dari 4 yang aku sampaikan cuma kanan kiri ya yang kamu. Kanan kiri kentutan Mbak sama, jarang mandi sama, terus tidur banyak bantal sama. Gak unik dong, yang unik cuma itu ya kanan Enggak ya, kiri. aku nggak kentutan, Mbak. Oh enggak Enggak kentutan ya. Aku kentut bisa diatur lah kalau kentut. Maksud aku nggak pas over kentutan, enggak. Tiap pagi pasti setelah itu selesai enggak. Oh iya, aku kentutan banget sih. Oke, terima kasih sudah menonton Iya. dan silakan komentar di video ini apa saja keunikan-keunikan kalian, kebiasaan yang orang lain tidak banyak lakukan ya, dan tidak banyak orang lain yang tidak tahu juga. Oke? Di komentar. Di komentar. Oke, terima kasih dan Oke, see you.